Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait penyelesaian tenaga honorer, dan admin juga akan bagikan terkait afirmasi. Nah, ini ada pertanyaan tentang afirmasi usia, teman-teman ya, afirmasi usia. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut ke info intinya. Oke, yang pertama di sini admin akan bagikan terlebih dahulu informasi terkait masa kerja di instansi pemerintah selama 3 tahun berturut-turut. Nah, di sini teman-teman ya bisa lihat. Oke, kita bagi dua di sini. Oke, teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu tabel yang ada di atas di sekolah A. Nah, misalnya teman-teman itu mengajar, kalau guru ya, mengajar di sekolah A mulai tahun 2021-2022. Terus dari sekolah A tiba-tiba teman-teman itu berpindah ke sekolah B pada tahun 2023. Jadi di sekolah A hanya 2 tahun teman-teman ya, hanya 2 tahun. Terus di sekolah B 1 tahun, tahun 2023 ya, karena tahun 2024 itu belum tentu dihitung karena tahun ini adalah seleksi. Nah, apakah ini termasuk dalam 3 tahun berturut-turut? Jawabannya iya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu 2018 belum mengajar, 2019 belum mengajar, 2020 belum mengajar. Dan di 2021 2022 di sekolah A mengajar, di tahun 2023 sudah berpindah ke sekolah B. Nah, ini sudah termasuk 3 tahun. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau misalnya teman-teman itu pernah mengajar di sekolah A? Jadi ini lain lagi teman-teman ya. Kita anggap ini sudah selesai. Bagaimana kalau misalnya di sekolah A teman-teman itu pernah mengajar pada tahun 2018, tiba-tiba berhenti. Nanti mulai mengajar lagi tapi sudah berbeda sekolah, sudah di sekolah B tapi mulainya dari tahun 2022-2023. Nah, apakah ini 3 tahun berturut-turut? Jawabannya tidak teman-teman ya. Karena teman-teman itu pernah berhenti dari tahun 2019, 2020, 2021. Nah, nanti teman-teman aktif kembali sebagai seorang guru pada tahun 2022, 2023. Namun, jika kita berkaca dengan aturan di tahun sebelumnya, perhitungannya dia itu 3 tahun secara akumulatif teman-teman ya. Bahkan 2 tahun. Itu pernah disampaikan oleh salah seorang pejabat di Kemendikbudristek. Yang penting sudah ada 3 SK ya. Begini, ada 3 SK begitu. Misalnya ini ada SK 2018, ada SK 2022, ada SK 2023. Itu bisa teman-teman ya. Tapi apakah tahun ini bisa? Nah, ini kita tunggu di permenpannya. Tapi kalau kasusnya seperti di tabel atas, nah ini sudah termasuk 3 tahun berturut-turut. Teman-teman punya SK 2021, 22 dan 23. Nah, kalau di tabel kedua, nah ini masih 50-50 teman-teman ya. Ini masih 50-50. Masih 50-50 karena teman-teman meskipun memiliki 3 SK pengangkatan, 3 SK sebagai seorang guru, namun pernah berhenti dari tahun 2019, 2020, 2021. Tapi kalau teman-teman statusnya seperti yang ada di bagian atas ini sudah aman teman-teman ya, 3 tahun berturut-turut. Oke. Nah, selanjutnya, di sini ada pertanyaan dari rekan kita. Jika honorer K2 bekerja di instansi yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, misalnya sarjana pertanian. Contoh honorer K2 di Dinas PUPR Kabupaten dan mengabdi selama 20 tahun sebagai tenaga administrasi. Nah, dia itu sarjana pertanian tapi pekerjaannya di PUPR sebagai administrasi atau pengolah data. Apakah tes P3K-nya sesuai pendidikan atau sesuai dengan instansi honorer tempat bekerja? Kebetulan usianya sudah 48 tahun. Nah, selanjutnya kita lihat dulu di sini lagi pertanyaan kedua. Oh iya bos, apakah ijazah beda sama tempat kerja kita? Apakah bisa ikut tes? Misalnya ijazahnya SPD, daftar di teknis, soalnya kerjanya honor di teknis perkantoran. Nah, jadi artinya dia itu sarjana pendidikan, tapi selama ini dia honor di perkantoran sebagai teknis, tenaga teknis teman-teman ya. Intinya tidak linear antara ijazah dengan pekerjaannya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat
kita bisa lihat teman-teman ya, ini salah satu contoh dari Sumatera, di Sumatera. Nah, ini kita lihat ada pendidikan biologi. Pendidikan biologi di Sumatera itu bisa mendaftar di jabatan penata layanan operasional, teman-teman ya. Nah, padahal jika kita melihat ijazahnya itu seharusnya kan guru, teman-teman ya. Bahkan di sini ada pendidikan ekonomi, fisika, geografi, pendidikan guru PAUD, pendidikan matematika. Jika kita lihat antara ijazah dengan formasi atau jabatan yang disediakan di sini, ini tidak linear, teman-teman ya. Tapi di pengumuman seperti ini yang disediakan oleh Pemda itu diperbolehkan. Jadi teman-teman misalnya di Sumatera Selatan ini yang memiliki ijazah pendidikan biologi, S1 biologi, boleh memilih penata layanan operasional. Bisa teman-teman ya. Bisa teman-teman ya. Yang penting di sini dia pernah bekerja sebagai penata layanan operasional paling tidak 2 tahun teman-teman ya. Paling tidak dia memiliki pengalaman di sana. Nah, apakah sebenarnya antara ijazahnya dengan jabatan yang tersedia ini apakah relevan? Ini tidak, teman-teman ya. Pendidikan itu relevannya ya sebagai guru. Tapi untuk misalnya seperti daerah Sumatera Selatan ini, untuk membuka lowongan teknis, dia memberikan kebijakan atau memperbolehkan sarjana pendidikan, bahkan pendidikan bahasa Inggris, guru PAUD untuk memilih atau mendaftar di penata layanan operasional, teman-teman ya. Ya, jadi ini hampir sama kasusnya dengan teman kita yang dua ini. Ijazah dan ijazahnya dengan pekerjaannya itu tidak linear. Itu tidak linear, teman-teman ya. Tidak linear. Tapi admin hanya berpesan kepada dua orang ini, bahkan teman-teman yang lagi menonton, silahkan SPTJM-nya, SPTJM seperti ini, teman-teman ya. SPTJM seperti ini. Misalnya sarjana pertanian, apakah ada jabatan yang dikhususkan ke sana? Seperti ini, teman-teman ya, yang tidak sesuai dengan ijazahnya. Apakah ada? Itu bisa dicek, teman-teman ya. Karena memang kita ketahui bersama di rencana mekanisme seleksi ASN tahun 2024 ini dikatakan bahwa pengalaman di bidang kerja yang relevan, minimal 2 tahun. Ini untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertanian. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman silahkan mengecek di SPTJM-nya. Tapi kalau memang belum keluar, ditunggu saja, sabar saja teman-teman ya. Pasti pada akhirnya nanti akan diumumkan surat seperti ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ada guru PAUD boleh memilih penata layanan operasional. Nah, selanjutnya, terkait afirmasi usia, teman-teman ya. Ini ada juga yang bertanya afirmasi usia. Nah, di sini dikatakan bahwa ada 2 kategori yang diprioritaskan dalam seleksi CSN tahun 2024 ini juga. Salah satunya yaitu adalah THK2. Jadi yang pertama itu adalah yang terdata dalam database BKN. Yang kedua adalah THK2 yang memiliki masa kerja lebih dari masa kerja. Jadi ini bisa dikatakan afirmasi masa kerja lebih dari 5 tahun. Dan usia, nah ini usianya masuk prioritas, usia di atas 55 tahun. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya usianya kurang dari 55 tahun atau bukan THK2, teman-teman tetap menjadi prioritas asalkan ada dalam database Badan Kepegawaian Negara. Seperti itu, teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.